Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah, pertama-tama sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai zuhur ini kita tetap diberikannya kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendak Allah pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan mengikuti gerak hati untuk datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Meski siang ini suasana agak dingin karena dari biasanya karena kita sedang diguyur hujan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk datang berjamaah sebagai bagian dari kita cinta kepada Rasulullah yang memerintahkan kita untuk salat berjamaah. Dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap siang Kamis. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait masalah-masalah agama, sehingga kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, mengisi kajian kita siang ini, tadi saya ditanya apa temanya, apa judulnya ya. Kita tema sederhana saja, menghindari tipuan dunia ya. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Karena itu jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia yang sesaat, dunia yang fana, dunia yang sebentar, melalaikan kita, mengakibatkan kita tertipu yang bisa membuat kita sengsara di kehidupan yang baka, yang kekal di akhirat. Setidaknya ada 5 tipuan dunia yang harus kita hindari. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa jinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad." Ada 5 di situ yang harus kita cermati, jangan sampai tertipu. Di ujung, di akhir ayat itu Allah ingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Karena itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sebentar, yang sesaat. Pertama, ayat tadi mengingatkan kepada kita, i'lamu, ujar Allah, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, senda gurau yang melalaikan, wajinatun, perhiasan, pernik-pernik, aksesoris saja, watafahurum bainakum, dunia itu tempat orang berbangga-bangga, bermewah-mewah di antara kalian, watakasurum fil amwali wal aulad, dan dunia itu tempat orang bermegah-megah, bersombong-sombong terhadap apa? Fil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. 5 diingatkan, di ujung ayat itu diingatkan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipu daya belaka. Karena itu jangan sampai kita tertipu dari ingatan Allah ini tadi. I'lamu, Allah perintahkan ini, ketahuilah olehmu,
Anamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, pertama permainan, sandiwara. Permainan itu kalau kita maknai, pertama permainan itu ada batas waktunya. Bulu tangkis, siapa yang lebih dulu mencapai poin 21 berakhir. Sepak bola 2 kali 45, bisa diperpanjang lagi 2 kali 15. Habis itu diperpanjang lagi dengan penalti, habis, ada batasnya. Karena itu maka dunia ini panggung sandiwara. Nah, ini lagunya Ahmad Albar. Sandiwara-wara. Karena itu maka permainan lebih banyak pada tipuan. Bulu tangkis itu kalau bisa menipu orang, kedutannya di muka orang ke belakang, dari belakang orang ke muka, itu rasa himong banar. Dapat poin lagi orang maka terkecoh. Permainan lebih banyak pada tipuannya, berhasil menipu. Waduh, luar biasa. Ada pemain kita si Ginting, apa namanya itu, apa orang itu, wah itu kedutannya, tipuannya sering, yang pemain Demak yang tinggi itu pun terkadang puntang-panting ini, ngalih ditangguh bolanya ini kemana, ditebak. Itulah permainan. Sehingga ya banyak tipuannya lah. Sandiwara, dunia ini panggung sandiwara. Ngertikah orang ini sandiwara itulah? Kedede lagi bang sandiwara ini. Itu zaman orang bahari. Amun zaman kekanakan milenial ini kedengarti lagu bang, kan maka ada sandiwaranya lagi. Bahari kami Karasmen itu sandiwara itu sudah ada panggung dibikin orang main apa di situ, menipu penontonnya. Bisa penontonnya terbahak-bahak ketawa, bisa penontonnya terbahak menangis karena tertipu. Ada judulnya dulu Ratapan Anak Tiri, wah itu batangisan. Batangisan dipukuli, diumban kekanakannya ini, bantir, kocak-kocak menangis, tertipu wara, kapok wara itu, bakasumba. Nah ini tipuan, itu lebih banyak tertipu orang, tertipu oleh waktu. Kenapa? Karena hidup keseharian kita ini, langkah demi langkah yang kita lakukan setiap hari ini, hakikatnya mendekati liang kubur. Kita ini mendekati kematian. Dan kematian akhirat itu yang kekal, yang baka. Perhatian orang bila lebih besar kepada dunia, kurang daripada akhir, orang ini sudah tertipu. Di dalam surah yang lain Allah ingatkan kepada kita sebagai ulul albab, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah. Apa yang kita lakukan untuk hari esok. Allah menggunakan kata ligat esok. Artinya akhirat itu dekat. Nah, jangan sampai kita tertipu dunia yang sesaat, yang singkat, semuanya akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun yang bernyawa meninggal. Yang kaya, yang miskin meninggal. Yang kuat, yang lemah meninggal. Yang pejabat, yang jabat meninggal. Semuanya akan menghadapi kematian, berakhirlah. Jadi mati itu, meninggal itu syaratnya kedebuti harus tuha. Banyak anum-anum berdahulu ciurnya. Meninggal atau mati itu syaratnya kada harus garing, kada harus sakit. Banyak yang sehat, juun berdahulu. Nah ini jangan sampai tertipu. Lalu yang kedua ayat tadi, walahun anamal hayatud laibun walahun. Lahun ini senda gurau yang melalaikan, pandir wara,
mengalato baharian, bacator di pasar, badung betengah harian, lalai. Lalai. Dan itu terjadi. Hakun aja babang telinga 5 biji baterai. Lalai. Jadi permainan dan sesuatu yang melalaikan. Sendagurau, pandirwara mangalato. Boleh ke rumah mencari makanan seharian di pasar becatur bedom, tidak ada manfaat. Waktu terbuang hanya begitu saja. Jadi jangan sampai tertipu, padahal kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Hasr itu, Al-Asr itu, kita ini bangkrut, kita ini rugi. Kalau dilihat dari perspektif waktu, rugi kita. Apa ujar Allah, bersumpah wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Yang kada rugi itu hanyalah orang yang beriman dan beramal saleh serta bertausiah seperti kita ini, tausiah yang hak, yang benar, dan tausiah yang penuh kesabaran. Sabar kita ini. Habis salat Zuhur kita ikuti ini, sabar. Hanya itu yang tidak rugi. Kalau itu tidak didaya gunakan dengan baik, rugi kita ini. Banyak tabuang waktu yang melalaikan. Nah, 2 sudah diingatkan ini. Dunia ini permainan, jangan tertipu dengan permainan dunia. Dia hanyalah aksesor saja, banyak kepalsuan. Yang kedua, dunia ini melalaikan. Sendagurau yang melalaikan. Banyak waktu terbuang sia-sia tanpa membuahkan amal. Lalu yang ketiga, wajinatun. Dunia ini perhiasan. Dunia ini aksesores. Gemerlap aja. Tapi tidak berisi. Kotaknya aja, kesengnya aja. Jangan sampai kita tertipu dengan kotaknya saja. Isinya kosong. Jadi wajinatun. Wajinatun itu adalah perhiasan yang menipu. Sehingga banyak orang tertipu dengan aksesores, pernik-perniknya saja. Lalu yang keempat, ujar Allah, wa tafahurum bainakum. Dunia ini sering orang tempat berbangga-bangga di antara kalian. Aku ini, aku ini, aku ini. Sehingga muncul kesombongan, bangga terhadap apa yang dimiliki, sehingga muncul padahal apapun yang kita miliki ini hakikatnya milik Allah. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tujillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa ujar? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau lah menguasai seluruh alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang yang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang yang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, engkau yang menguasai seluruh alam ini. Allah yang menguasainya. Apa kita ini tidak ada artinya. Kita hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang kita sombongkan dari kita ini. Tidak bolehlah begitu, karena semua ini milik Allah. Allah yang memberi kita harta, amanah, titipan Allah. Anak yang kita sayangi, amanah, titipan Allah. Harta yang kita miliki, amanah, titipan Allah. Jabatan yang kita miliki, amanah dan titipan Allah. Bahkan napas dan roh kita turun naik sesaat, itu adalah amanah Allah, milik Allah, yang Allah bisa ngambil kapan saja, di mana saja, tanpa harus memberitahu kepada kita, karena Allah pemiliknya. Sehingga sering orang terkajut, meninggalkah sudah?
Padahal siang semalam ramai benar kami berpender, ada ceramah di masjid situ semalam. Meninggalkah sudah? Meninggal di urusan Allah, karena itu milik Allah. Napas kita ini milik Allah. Kita wajib mensyukuri. Cuma terkadang karena kita ini nyaman bernapas tiap hari-hari bangun sepertinya biasa, padahal itu bukan main rahmat dan nikmat Allah. Itu baru dirasakan kalau sudah garing, kalau sudah hingal-hingal narik napas, baru tahu artinya nyamannya bernapas hari-hari ini. Apalagi kalau sudah dibawa ke rumah sakit, dikasih lagi tabung oksigen. Waduh, berapa ini? Ini dokter Isa nih urusan paru, tahu urusan itu tuh. Sedikit aja sendat kita nih asmanya. Wah, baru tahu lapangnya napas kita. Hari-hari kita menikmati itu. Hari-hari kita menikmati itu. Kesyukuran kita harus kita lakukan. Jangan sampai tertipu. Belum organ yang lainnya lagi. Yang kita tarik napas hari-hari itu luar biasa. Luar biasa itu. Ini baru itu saja, bayangkan bagaimana, belum lagi kalau bicarakan tentang udara yang ada di alam kita ini. Jadi jangan sampai kita tertipu ingin bermegah-megah. Ini milik Allah, apanya artinya kita ini? Karena hidup ini cuma sebentar. Dan yang kelima, yang terakhir, watakasurum fil amwali wal aulad. Dunia ini sering dijadikan orang untuk bermegah-megah terhadap apa? Fil amwali wal aulad. Terhadap banyaknya harta, bersusugihan, dan terhadap anak-anak. Harta tadi milik Allah, kita wajib mensyukuri. Tapi jangan berbangga-bangga. Watakasurum fil amwali wal aulad. Orang sering berbangga-bangga terhadap banyaknya harta. Pada ayat lain Allah ingatkan surah At-Takasur, alhaakumut takatsur. Bermegah-megah itu melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, karena itu kita akan masuk ke dalam kubur dan kita pasti akan ke sana. Tinggal kapan aja lagi. Nunggu giliran. Jika ibarat orang bibinan di kampung nih barisan. Hari ini siapa yang dapat, esok siapa yang dapat, lusa dapat. Menunggu arisan. Bedanya hanya satu. Kalau arisan kita di kampung itu, kita senangnya dapatnya berdahulu. Anu aja aku minggu kaina ada hendak begawian bauran hendak berkawinan kawaka aku minta berdahulu. Ini nih. Tapi kalau arisan kematian, kaina kok aku masih banyak lagi. Anak berdudi sudah arisan kematian, padahal itu pasti. Kada bisa kada dahulu dudi pasti sudah. Ninggal giliran aja lagi. Nah, karena itu maka jangan sampai tertipu dilema hal tadi. Kita menuju surganya Allah Jannatul Naim, masuk ke dalam akhirat itu ulul albab. Maka ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah, diapit oleh kalimat takwa. Kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat diapit oleh kalimat takwa. Hendaklah setiap diri, hendaklah setiap orang memperhatikan, memikirkan apa yang ia sudah perbuat untuk hari akhirat. Ada kan sudah berbuat untuk akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa ini yang mengikuti kita sampai ke kubur. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekal kamu, bersanggu kamu. Sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal, ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdas, orang yang pintar dalam perspektif agama. Orang yang pintar dalam perspektif agama bukan orang yang banyaknya gelar profesor, doktor, bolehlah itu, tapi bukan itu satu-satunya. Bukan orang yang pekerja tinggi, jabatannya ini, enggak. Ulul albab di sini orang yang mempersiapkan diri dengan amal ibadah untuk hari esok, hari akhirat. Pintar dia, cerdas dia, apapun pendidikannya, apapun pekerjaannya.
Dia ulul albab, orang yang pintar. Maaf ya, pemulung misalnya, yang kerjanya hanya memilah-milah sampah. Tapi begitu azan berkumandang, ia berhenti, ia bertaharah, ia ikut salat Johor sebagai amal untuk persiapan hari esok. Pemulung itu orang yang cerdas. Tapi biar pejabat tinggi, gelarnya profesor doktor, begitu orang azan, kade ilui-ilui. Ngerti apa yang kade ilui itu? Kade heran-heran. Sembahyang jawaban kaina. Sembahyang jawaban kaina. Pas sembahyang Johor di rumah, kada lawas ajan pulang orang asar, takajud, ajan pulang ke seorang juga nang luput sembahyang Johor tagambiran asar, mu ajin disalahkan, lalai. Ini lalai. Kita harus memperbanyak sangu kita untuk kehidupan akhirat. Berapa lawasnya waktunya? Sadang kalau sudah sadang. Nah, terakhir. Jadi sangu kita tadi takwa. Ujar Rasul. Ini ujar Rasul. Apabila mayat itu nanti diantar ke dalam kubur, yang mendampinginya 3. 2 yang kembali ujar Rasul, 1 yang kekal. Apa yang mendampingi itu? Ahlihi, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tetangganya, 4 mengantar ke kubur. Yang kedua, wa amaluhu, harta-hartanya, mobilnya ikut mengantar, Mercedes-Benz, CRV, Toyota, ini 4 mengantar. Yang ketiga, wa amaluhu, amal-amalnya, 4 mengantar. Cuma aja Rasul 2 kembali, 1 yang kekal. Yang kembali apa? Ahli keluarganya. Kalau yang meninggal istrinya, suaminya 4 mengantar. Tapi habis orang mengubur, lalu baca doa, bolehkan. Meski dulu pernah berjanji, beretikat, wahai sayangku, marilah kita hidup berumah tangga, membina dunia ini sehidup semati ya sayang, pengarampun. Dustainya, begitu masuk sekong bulik juga. Lagi hendak sayang, mari kita membina hidup rumah tangga sehidup semati ya sayangnya, pangarampur. Boleh juga. Nah, lalu yang kedua, maluhu, harta-hartanya, Mercedes-Benz 4 mengantar, Toyota 4 mengantar. Begitu dikubur, bulikan ini. Kalau orang tulak tadi jalan 80, buliknya jalan 100 Bapak. Cepat hendak mengambil warisnya. Harta Bapak. Yang ketiga yang dari wa amaluhu, itulah amalnya yang ikut masuk ke dalam kubur mendampinginya. Jadi kalau itu jangan bersangu dengan harta, jangan bersangu dengan yang lain, bersangulah dengan takwa sebagai modal kita mendampingi masuk ke dalam kubur. Intinya hati-hati dengan tipuan dunia, laibun, permainan, walahun, senda gurau yang melalaikan, wajinatun, perhiasan dunia, watapahurum, bermegah-megah, berbangga-bangga, watakasurum fil amwali wal aulad. Jangan sombong dengan megah terhadap harta dan banyaknya anak-anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan jalan kepada kita untuk istiqamah, selalu berada dalam jalannya, terhindar dari tipuan dunia seperti yang diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah tipuan belaka. Mudah-mudahan kita bisa menghindari dari tipuan dunia ini sehingga kita selamat menuju surganya Allah, Jannatun Naim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.